warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinte Islami dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia UIN Suskaryau kelas 4B dengan NIM 12111220072 dengan mata kuliah Sosiolinguistik, dosen pengampu Rizky Ardayani, SPD, MA. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pembakuan bahasa. Nah, apa saja sih yang tercakup di dalam pembuakan bahasa tersebut? Yang pertama itu ada pengertian pembakuan bahasa beserta tujuan-tujuannya. Nah, yang kedua itu ada bahasa baku. Yang ketiga ada pemilihan ragam baku. Dan yang keempat itu ada bahasa Indonesia yang baku. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada ciri-ciri dari bahasa baku. Nah, materi yang pertama itu ada pembakuan bahasa. Nah, apa sih pengertian dari pembakuan bahasa itu? Pembakuan bahasa adalah proses memperbaiki atau memperkuat suatu bahasa dengan menetapkan aturan-aturan dan standar yang konsisten untuk penggunaannya. Kemudian, pembakuan bahasa ini dapat dilakukan untuk penggunaannya atau badan resmi yang bertanggung jawab untuk bahasa tersebut, seperti Akademi Bahasa atau Lembaga Standarisasi Bahasa. Nah, apa sih tujuan utama dari pembakuan bahasa ini? Nah, tujuan utama dari pembakuan bahasa ini adalah untuk memastikan bahwa bahasa tersebut dapat digunakan yang benar dan efektif dalam berbagai situasi komunikasi, serta untuk mempertahankan identitas budaya yang terkait dengan bahasa tersebut. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, itu ada bahasa baku. Nah, menurut Halim pada tahun 1980 mengatakan bahwa bahasa baku adalah ragam yang dilambangkan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat bahasa resmi dan diakui oleh sebagian kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Nah, sedangkan di dalam ragam tidak baku ini adalah ragam yang tidak dilambangkan dan tidak ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma bahasa baku. Sebagai kerangka ajukan, ragam bahasa baku ini ditandai oleh norma kaidah yang digunakan sebagai pengukur benar atau tidaknya penggunaan bahasa tersebut. Nah, apa sih fungsi dari kerangka acuan ini? Fungsi kerangka acuan ini adalah bahwa bahasa baku itu akan disajikan sebagai tolak ukur untuk norma pemakaian bahasa yang baik dan benar, seperti kemantapan, kedinamisan, kerasionalan, dan keseragaman. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, itu ada pemilihan ragam baku. Nah, kata kita sudah memiliki salah satu ragam bahasa untuk dijadikan ragam bahasa baku. Maka pembakuan itu harus dilakukan pada semua tataran, baik fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon, maupun semantik. Nah, pemilihan ragam bahasa baku ini adalah memilih jenis-jenis bahasa yang dianggap sebagai bentuk atau ragam bahasa yang sesuai untuk digunakan dalam situasi formal maupun resmi. Nah, ragam bahasa baku ini biasanya seringkali digunakan di dalam bidang seperti media massa, pemerintahan, pendidikan, bahkan bisnis. Nah, misalnya seperti laporan keuangan, nota dinas, dan keterangan ilmiah, surat menyurat antar lembaga, perundangan, pidato, resmi, rapat dinas, surat keputusan. Nah, kita masuk ke materi yang keempat, itu ada bahasa Indonesia baku. Nah, secara resmi, berdasarkan ejaan-ejaan yang telah disempurnakan oleh fonem-fonem bahasa Indonesia, sudah ditentukan. Akan tetapi, yang berhubungan dengan pelafalan belum pernah dilakukan pembakuan, seperti pada lafal para penyiar TVRI dan BRI. Nah, seperti lafal mereka sudah dianggap memenuhi kriteria bahasa lafal baku. Contoh lafal bahasa bakunya itu adalah Rektor Tinjauan Perumahan Karyawan IKIP. Nah, itu adalah contoh lafal yang baku. Sedangkan contoh lafal yang tidak bakunya adalah Rektor Meninjau Perumahan Karyawan IKIP. Nah, itulah tadi contoh dari lafal tidak baku. Kemudian ada juga pembakuan bahasa baku Indonesia dalam bidang kosakata dan peristilahan juga telah lama dilakukan. Kemudian, pembakuan tersebut dapat dilihat dari ejaannya, lafal-lafalnya, sumber dan pengambilannya. Nah, kemudian di dalam bidang peristilahan ini,
menimbulkan bahasa Indonesia memiliki aturan-aturan sendiri. Dari segi sumbernya, istilah diambil dari beberapa sumber, yaitu yang pertama ada kosakata bahasa Indonesia, baik yang lazim maupun yang tidak lazim. Yang kedua itu ada kosakata bahasa serumpun, dan yang terakhir itu ada kosakata asing. Nah, kita masuk ke materi yang kelima, itu ada ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama, menggunakan lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau ciri-ciri lafal bahasa daerah. Kemudian yang kedua, menggunakan ejaan menurut pedoman umum pembentukan ejaan bahasa Indonesia yang sempurna menurut EYD. Dan yang ketiga, itu menggunakan istilah menurut pedoman pembentukan istilah dari bahasa Indonesia. Dan yang keempat itu menggunakan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima itu menggunakan tata bahasa menurut buku Tata Bahasa Baku Indonesia. Nah, jadi secara umum ciri-ciri bahasa baku ini ada 7. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah tertentu. Dan yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Kemudian yang ketiga itu menggunakan bahasa percakapan. Dan yang keempat, pemakaian imbuhan pada kata berupa eksplisit. Dan yang kelima, pemakaian kosakata sesuai dengan konteks kalimatnya. Dan yang keenam itu menggunakan kata baku bukan kalimat yang rancu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, itu menggunakan kata baku tidak mengandung hiperkorek. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai bahasa baku. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.